Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kembali lagi di channel Jejak Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang para pemimpin Hamas yang paling ditakutkan dan dicari-cari oleh Zionis Israel. Sahabat muslim, konflik Palestina dan Zionis Israel semakin memanas, dan seolah tidak mendapatkan titik terang kapan konflik ini akan berakhir. Penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel telah mencapai titik di mana nilai-nilai kemanusiaan pun tidak lagi ada. Zionis Israel membantai warga sipil Palestina di tempat-tempat yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran penyerangan. Perlawanan rakyat Palestina tentu adalah satu hal lumrah. Negara manapun, bila tanah airnya dirampas dan rakyat ditindas, pasti akan melakukan perlawanan. Hamas adalah salah satu gerakan perlawanan yang dibuat oleh rakyat Palestina dalam upaya merebut kembali tanah air mereka dan menjadikan negara Palestina menjadi negara yang merdeka. Hamas adalah singkatan dari Harakat Al-Muqawamatul Islamiyah. Gerakan ini didirikan oleh Sheikh Ahmad Yassin pada 14 Desember tahun 1987. Sejak saat itu, Hamas menjadi gerakan yang paling ditakutkan oleh Israel karena secara terang-terangan mereka melakukan perlawanan kepada bangsa Zionis tersebut. Lalu, siapa sajakah para pemimpin Hamas yang paling dicari dan ditakuti para pemimpin Zionis? Yang pertama, Sheikh Ahmad Yassin. Sheikh Ahmad Yassin sebenarnya bukanlah seorang ahli dalam bidang militer. Bahkan, beliau adalah orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan fisik seperti orang pada umumnya. Karena Sheikh Ahmad Yassin adalah seorang penyandang disabilitas. Meski seorang yang memiliki banyak kekurangan secara fisik, namun Sheikh Ahmad Yassin memiliki kekuatan spiritual yang mampu menggerakkan hati orang-orang untuk bangkit dan melawan penjajahan Zionis Israel. Sebab itu, beliau amat sangat ditakuti oleh Israel sampai-sampai Zionis Israel mengirimkan roket kendali jarak jauh untuk membunuhnya. Yang kedua, Muhammad Deif. Muhammad Deif al-Masri punya nama panggilan, yaitu Abu Khalid. Selain itu, beliau juga kerap dipanggil Al-Deif. Al-Deif lahir di Gaza pada 1965. Dia adalah orang pertama yang memimpin Brit Izzuddin Al-Qassam, cabang militer gerakan Hamas. Al-Deif meraih gelar sarjana biologi dari Universitas Islam Gaza. Ketika pendirian Hamas diumumkan, Al-Deif bergabung dengan kelompok tersebut tanpa ragu-ragu. Israel menangkapnya tahun 1989 atas tuduhan bekerja untuk militer Hamas. Tanpa proses peradilan, dia dipenjara selama 16 bulan. Deif adalah insinyur yang membangun terowongan yang memungkinkan misi Hamas masuk ke Israel dari Gaza. Dia juga merupakan salah satu orang yang merancang strategi serangan roket ke Israel dalam skala yang masif. Yang ketiga, Marwan Issa. Marwan Issa dikenal dengan julukan manusia bayangan. Dia adalah tangan kanan Muhammad Deif, wakil panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, sekaligus anggota Biro Politik dan Militer Hamas. Pasukan Israel menahannya selama 5 tahun sejak peristiwa pertama Intifada. Issa awalnya dikenal publik sebagai pemain bola basket terkemuka, tapi dia tidak memiliki karir olahraga karena Israel menangkapnya pada tahun 1987 atas tuduhan bergabung dengan gerakan Hamas. Otoritas Palestina kemudian menangkapnya pada tahun 1997 dan dia baru dibebaskan setelah pecahnya apa yang dikenal sebagai Intifada Al-Aqsa pada tahun 2000. Yang keempat, Yahya Sinwar. Yahya Ibrahim Al-Sinwar lahir pada tahun 1962. Dia adalah pendiri Dinas Keamanan Hamas yang dikenal dengan julukan yang mengelola masalahan keamanan dalam negeri, seperti menyelidiki tersangka agen Israel serta melacak petugas intelijen dan badan keamanan Israel. Sinwar beberapa kali ditangkap Israel. Yang pertama, pada tahun 1982 dan pada suatu peristiwa saat pasukan Israel menahannya secara administratif selama 4 bulan.
Pada tahun 1988, Israel kembali menangkap Sinwar. Dia dijatuhi hukuman 4 kali penjara seumur hidup. Namun, pada tahun 2011, Yahya Sinwar dibebaskan atas dasar pertukaran tawanan dengan tentara Zionis Israel. Pada bulan September 2015, AS memasukkan nama Sinwar ke dalam daftar hitam teroris internasional. Pada 13 Februari 2017, Sinwar terpilih sebagai kepala Biro Politik Gerakan Hamas di jalur Gaza, menggantikan Ismail Haniyeh. Yang kelima, Ismail Haniyeh. Ismail Abdel Salam Haniyeh yang akrab dipanggil Abu Al-Ab lahir di kampung pengungsi Palestina. Dia adalah kepala Biro Politik Gerakan Hamas dan Perdana Menteri Pemerintahan Palestina yang ke-10. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina sejak tahun 2006. Israel memenjarakan Haniyeh pada tahun 1989 selama 3 tahun. Setelah masa pengasingan, Haniyeh kembali ke Gaza. Pada tahun 1997, dia diangkat menjadi kepala kantor Sheikh Ahmad Yassin, pemimpin spiritual gerakan Hamas yang memperkuat posisinya. Pada 16 Februari 2006, Hamas mencalonkannya sebagai Perdana Menteri Palestina dan dia diangkat untuk duduk pada posisi itu 4 hari setelahnya. Yang keenam, Khalid Mesal. Khalid Mesal Abu Al-Walid lahir di desa Siluat di tepi barat pada tahun 1956. Mesal dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan Hamas dan telah menjadi anggota Biro Politik sejak organisasi itu didirikan. Dia menjabat sebagai Presiden Biro Politik gerakan tersebut antara tahun 1996 dan 2017 dan diangkat sebagai pemimpinnya setelah kematian Sheikh Ahmad Yassin pada tahun 2004. Pada tahun 1997, agen mata-mata Israel Mossad berusaha membunuhnya di bawah instruksi langsung dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sebanyak 10 agen Mossad memasuki Yordania dengan paspor Kanada palsu. Khalid Mesal, yang saat itu merupakan warga berkebangsaan Yordania, disuntik dengan zat beracun saat berjalan di sepanjang jalan di ibu kota, Amman. Mesal mengunjungi jalur Gaza untuk pertama kalinya pada 7 Desember 2012. Kunjungannya merupakan yang pertama ke wilayah Palestina sejak dia berusia 11 tahun. Itulah beberapa pemimpin Hamas yang diincar-incar dan ditakuti oleh Zionis Israel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.